warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konsadia Septiani Putri dari kelas SD 21B, NIM 21416286206022. Di sini saya akan membahas ICT for Future dan Smart Digital Classroom. Jadi, ICT for Future adalah teknologi yang merupakan sarana atau barang yang diperlukan bagi manusia untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup, dan untuk membantu melakukan sesuatu agar lebih praktis dalam melakukan sesuatu hal. Nah, jadi manusia di zaman sekarang sangat tergantung pada teknologi karena semuanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Masa depan sesuatu kemungkinan yang akan terjadi tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Teknologi di zaman sekarang, kita lebih cepat mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru dari belahan dunia manapun. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga atau teman melalui handphone. Nah, ini adalah beberapa tren inovasi teknologi informasi masa kini dan masa depan. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua Augmented Reality dan Virtual Reality, yang ketiga Mobile Money, yang keempat Visual Big Data, yang kelima Chatbot. Selanjutnya adalah peran ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Peran pertama ICT adalah sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, itu artinya terdapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalam ICT, baik itu dari ilmu inti dalam pembelajaran sekolah ataupun sebagai pengaya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Tujuannya adalah demi menghadirkan dunia di kelas dan manapun disajikan pada seluruh siswa dengan berbagai peralatan ICT, seperti multimedia dan berbagai media pembelajaran hasil olahan perangkat komputer seperti grafik, foto, gambar, poster, display, dan media grafis lainnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Peran ketiga dari ICT adalah sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai suatu institusi lembaga pendidikan, khususnya berbagai fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium, komputer, bahasa, ruang multimedia, studio rekam suara, rekaman musik, rekaman produksi, video, dan editing. Yang keempat adalah ICT sebagai standar kompetensi. Peran terakhir dari ICT adalah sebagai standar kompetensi murid, itu artinya ICT dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang pada saat ini kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Smart Digital Classroom. Smart Classroom adalah salah satu konsep yang mendeskripsikan upaya teknologi informasi untuk digunakan pada bidang pendidikan, terutama sebagai pendukung pada interaksi pembelajaran. Smart Classroom mendemonstrasikan suatu lingkungan berbasis teknologi informasi yang digunakan bagi pengajar dan pelajar dalam menciptakan interaksi pembelajaran alternatif yang mendukung interaksi pembelajaran. Berbagai skenario implementasi dari konsep Smart Classroom pada umumnya banyak diterapkan melalui pengadaan infrastruktur perangkat keras dan sekumpulan perangkat lunak. Pada tesis ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan aplikasi yang memberikan solusi interaksi pembelajaran berdasarkan pada konsep Smart Classroom. Berbeda dengan skenario yang diterapkan pada umumnya, peneliti berusaha mengembangkan aplikasi yang memungkinkan penggunaan dapat menggunakan solusi Smart Classroom melalui infrastruktur perangkat keras yang telah dimiliki dengan hanya menggunakan sebuah paket perangkat lunak. Adapun karakteristik Smart Classroom yaitu yang pertama, menampilkan konten interaktif, seperti membuat media pembelajaran berbentuk video. Yang kedua, penggunaan perangkat keras dan lunak.
Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugas secara otomatis. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah genetik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator adalah memberikan kemudahan atau memfasilitasi siswa dalam belajar, dan guru juga harus bisa membangkitkan semangat siswa. Namun pada kenyataannya peran guru sebagai fasilitator dan motivator kurang maksimal dilakukan oleh guru. Yang keempat, bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital. Pengertian bahan ajar e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Pemanfaatan melalui web dapat memudahkan guru untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat membuat teks, gambar, maupun dalam bentuk simulatif. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.